Halo guys, perkenalkan nama saya Sinta Dewi Putri, mahasiswa aktif semester 5 di Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini, saya akan melakukan simulasi cyber counseling untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dalam bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan! Dalam konsep yang sederhana, konseling dapat dimaknai sebagai proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli untuk menyelesaikan masalah. Menurut Prayitno, konseling bertujuan membantu konseli untuk dapat memahami diri dan lingkungannya, sehingga dapat membawa seseorang menuju kondisi yang membahagiakan, sejahtera, nyaman, dan berada pada kondisi kehidupan yang lebih efektif. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli. Cyber counseling secara umum dapat didefinisikan sebagai praktek konseling profesional yang terjadi ketika konseli dan konselor berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi melalui internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi Putri dengan NPM 2020-015-004-13. Di sini saya akan mempraktikkan proses bimbingan konseling individu. Nah, di sini pertama-tama saya akan mendeskripsikan dulu kasus atau karakteristik konseli di sini. Nah, perkenalkan, saya Sinta Dewi Putri sebagai guru BK, dan ini ada rekan saya berperan sebagai murid atau klien. Di sini bernamanya Nisa. Nah, Nisa ini adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Nah, status Nisa ini anak kandung. Gambaran tentang kondisi keluarga Nisa itu cukup dibilang sejahtera. Bapaknya adalah seorang pengusaha dan ibu Nisa adalah ibu rumah tangga. Kemudian sikap Nisa di kelas ini pendiam, tetapi ketika ada jam pelajaran, Nisa ini aktif. Ketika ada pembelajaran juga Nisa berkenan untuk bertanya kepada guru dan mengkondusifkan suasana belajar di kelas. Juga masalah yang dihadapi Nisa saat ini adalah sudah lama terjadi, yakni sejak kelas 2 SMP dan sekarang Nisa berperan pada kelas 1 SMA. Dia ini selalu menolak perintah yang diberikan oleh orang tuanya. Lalu ini membuat Nisa merasa perintah yang diberikan orang tua ini Nisa ingin mengubah sikap dari yang tadinya selalu membantah orang tua. Nisa ini ingin merubah sikapnya menjadi selalu menuruti apa kata orang tuanya. Dengan hal Nisa membantu kedua orang tuanya. Nah, kemudian permasalahan yang dialami Nisa ini adalah merasa bersalah dengan kondisinya yang selalu menolak perintah orang tuanya dan ingin merubah sikap dan perilaku Nisa.
Nah, berikut ini saya akan mempraktekkan bimbingan konseling. Assalamualaikum, Nisa. Waalaikumsalam, Ibu. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan konseling individu yang dilakukan virtual seperti yang telah kita rencanakan sebelumnya. Sebelumnya, Nisa sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, Ibu. Nah, seperti yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya, konseling individu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK untuk membantu klien atau di sini adalah Nisa untuk menyelesaikan masalahnya. Iya, Bu. Ya, kemudian konseling individu juga ada asas-asasnya. Yang pertama ini ada asas kerahasiaan. Nah, jadi permasalahan di sini yang mengetahui hanya Ibu dan Nisa atau kita di sini yang mengetahui. Nah, jika nanti Nisa mau bercerita kepada orang lain, silahkan saja. Tapi Ibu tidak akan menceritakannya tanpa seizin Nisa. Kemudian Ibu minta izin untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya Nisa ya, dengan sukarela. Jadi Ibu nggak memaksa Nisa nih untuk bercerita. Kemudian di sini Nisa ingin menceritakan apa masalahnya yang sedang dihadapi. Jadi gini, Bu. Aku tuh sering ngebantah perintah orang tua aku. Tapi di balik itu aku merasa ada yang salah dengan diri aku. Nah, jadi sedih gitu, Bu. Berubahnya kok dari dulu gitu. Oh, maksudnya Nisa dari dulu pengen berubah, tapi mungkin merasa kesulitan gitu ya. Iya, Bu, kayak gitu. Jadi Nisa seperti itu terus kepada orang tua Nisa. Iya, Bu. Dari sejak kapan? Dari sejak udah lama sih, Bu. Kelas 2 SMP, Bu. Biasanya Nisa disuruh apa sama orang tua? Ya, kalau disuruh ke warung, ngebantah nggak mau terus kadang disuruh nemenin adek gitu. Kalau nggak apa gitu, Bu. Terus respon orang tua ke Nisa itu gimana ketika Nisa membantah? Ya, kayaknya jengkel dan sedih sih. Kayak gitu, Bu. Jengkel sedih ya. Nah, kalau Iya. Nisa sendiri bisa nggak jawab kenapa kok bisa orang tua Nisa sedih atau jengkel seperti itu? Iya. Apa namanya, karena ngelihat anaknya nggak nurut ya? Iya, Maksudnya karena Nisa ngeliat. sering membantah gitu ya kepada orang tua. Iya, Bu. Nah, coba gini, beri contohnya. Nisa jadi orang tua dan ibu di sini berperan menjadi kamu. Prakteknya coba seperti apa? Bisa sana beliin bumbu, terus ibu marah-marah gitu, terus Ya. aku cuma diem nggak bisa jawab apa-apa. Nah, itu tadi Nisa kan jadi 2 orang. Sekarang ibu minta Nisa jadi bapaknya Nisa. Nah, sekarang Nisa praktekin memberi perintah. Sana pergi anterin ini gitu, misalnya anterin barang gitu. Nah, coba ibu jawab nih ya. Males lah, Pak. Nah, gimana tuh? Sudah ngerasain belum perasaan bapaknya Nisa gimana itu? Sedih sih, Sedih sakit ya. gitu. Kalau ibu bagaimana? Iya, ibu mungkin pergi bilang iya gitu. Aku cuma diem gitu. Terus kalau nggak mau ya udah, ya mungkin capek, Bu gitu. Seperti nyuruh sana beli bumbu, kok kalau enggak ya ntar nggak makan gitu. Terus jawabnya gimana kamu? Nantilah, Bu, males, aku bilang. Terus masuk kamar deh. Ya. Terus emang di kamar ngapain? Ya, duduk-duduk aja sih.
nggak ngapa-ngapain. Di rumah ada yang nggak kamu suka? Nggak ada, Bu. Kalau di sekolah ada yang kamu nggak suka? Nggak ada juga, Bu. Dari teman dekat? Nggak ada, Bu. Sama pacar gimana? Ayo. Ya gitulah, jarang cerita. Jadi yang kita bahas, Nisa ini kalau disebut menolak ya sama orang tua, tapi di sisi lain juga bisa merasa sedih. Jadi pengennya gimana nih? Pengen ngerubah diri sendiri, apa yang bisa Nisa lakukan kira-kira? Ya perbaiki sikap sih, Bu. Sikap yang kayak gimana nih? Ya sikapnya tuh yang lebih dewasa. Terus Hmm. tuh nggak ngebantah gitu, Bu. Hmm. Kan malu ya, Bu, udah gede gitu. Masih Iya. aja ngebantah. Emang Tapi ya Nisa gimana ya? ada berapa saudara? Nisa anak keberapa? Aku ada 3 bersaudara. Aku anak pertama. Ya. Terus yang kedua itu laki-laki. Yang Hmm. ketiga cewek. Dan itu tuh masih kecil-kecil, Bu. Tadi Nisa ingin memperbaiki sikap. Jadi kira-kira kalau Nisa seperti itu, adik-adikmu ngeliat nggak? Iya, ngeliat, Bu. Kamu mau adik-adikmu juga meniru kamu atau kayak kamu kayak gitu? Enggak, Bu, enggak mau. Jadi kamu sebagai anak pertama, adik-adikmu menirukan kamu nggak? Niru, Bu. Gimana biar mereka nggak niru? Coba. Ya tidak bersikap seperti itu. Enggak memberikan contoh gitu. Yang baik ya harusnya ya. Iya. Jadi kamu harus bisa dengan perilakumu agar adik-adikmu itu tidak Enggak nurutin, terus ngikutin kayak aku gitu. Tadi nggak yang membantah-bantah ya. Jadi adik kan pasti mencontoh kakaknya nih. Kemudian perilaku kakaknya juga akan ditiru sama adiknya. Nah, jadi Nisa pengen memperbaiki sikap. Nanti kalau disuruh orang tua lagi gimana? Ya akan melakukannya apa yang disuruh sama orang tua. Ya bukan jelek akan aku lakukan, Bu. Jadi semua hal-hal baik yang diperintah oleh orang tua harus kamu turutin ya. Iya, Bu. Nah, balik lagi. Misalkan ibu jadi bapaknya Nisa nih, lalu menyuruh Nisa kayak gini. Nisa nih beliin bensin bapak. Maksudnya kayak Nisa nih beliin bensin, motor bapak ini habis gitu. Terus gimana Nisa jawabnya? Iya, iya, Pak. Aku naruh HP dulu ya, Pak. Oke, jadi gimana Nisa? Nisa sudah punya pandangan sikap yang lebih dewasa belum? Sudah, Bu. Nah, jadi inti permasalahannya itu di sini Nisa harus apa? Kalau misalkan disuruh sama orang tua ini, Nisa ingin memperbaiki sikap ya. Keputusan Nisa ini bagus, ingin mencoba untuk menjadi apa ya pribadi yang lebih baik lagi. Maksudnya kalau misalkan disuruh sama orang tua, Nisa ini tetap harus melakukan apa yang ibu Nisa itu suruh gitu. Entah itu membantu ibu di rumah atau apa gitu kan. Jadi orang tua kita kan sudah melahirkan kita nih sesungguhnya bila kita bisa memuliakan orang tua, kita juga akan masuk surga insya Allah. Nah, kita juga nanti akan jadi orang tua kan suatu saat nanti. Nah, mungkin kita sekarang menolak perintah orang tua kita karena kita masih merasa apa ya, orang tua itu masih ada gitu. Nah, coba Nisa lihat nggak teman-teman Nisa yang orang tuanya nggak ada ketika hari-hari besar seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu gimana pandangan Nisa? Merasa Iya, apa? Bu. Aku pernah melihat mereka itu sedih. Iya, merasa sedih ya. Nah, selagi kita masih ada orang tua, berikanlah apa perilaku dan sikap kita yang baik untuk menjaga adik-adik dan juga perilaku yang baik pada orang tua kita. Bisa. Bisa, Bu.
Oke, nah sepertinya proses konseling ini sudah mau habis juga, dan nanti mungkin kita bisa lanjut lagi ketika Nisa sudah mencoba perilaku yang lebih baik lagi kepada orang tua. Nah, apa bisa Nisa seperti itu. Bisa, Bu. Perasaan Nisa gimana sekarang? Aku senang, Bu, karena aku sudah cerita ke Ibu gitu. Terus aku juga udah dapat solusi dari Ibu. Nah, berarti sudah membaik ya, berarti ya nanti bisa mengikuti apa yang Ibu berikan contoh tadi. Nah, nanti Nisa boleh temuin lagi Ibu, atau ketika ada yang mau diceritakan lagi, Ibu bersiap dan berkenan untuk mendengarkan apa yang sedang Nisa rasakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan. Mungkin di lain waktu kita bisa bercerita lagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.